ya. Di bagian tambahan ini kita dapat melihat bahwa kehidupan kekal yang diyakini oleh Petrus adalah satu tema yang kita sudah melihat dari sepanjang permulaan Alkitab hingga akhirnya. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Adalah Allah. Dari kata ini, kalau kita kembali ke perjanjian lama, di kejadian permulaan kitab Alkitab, di kejadian 1 ayat 1, dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Atau dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Atau dalam kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah, ada Allah. Ya. Allah yang bagaimana? Yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan bagaimana cara dia menciptakannya itu dengan apa? Dengan firman. Ya. Dengan firman. Yohanes 1 ayat 1 kata pada mulanya adalah firman. Dan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 2 katakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu bagaimana Allah menciptakan? Bagaimana Allah menciptakan langit yang tadinya belum berbentuk dan kosong ya. Tohu wabohu, kita sudah lihat kacau balau ya, tidak teraturan bumi itu pada saat tersebut ya. Belum berbentuk, tapi Allah menjadikan bumi itu menjadi baik dengan cara bagaimana? Pada saat dikatakan di ayat 3, berfirmanlah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan apa? Firman. Firman Allah itu untuk memberikan apa? Keteraturan. Firman Allah itu untuk memberikan apa? Kehidupan dari ketidakaturan, dari ketiadaan hidup. Dan kehidupan itu dimulaikan dengan apa? Dari pada saat Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu ayat 4 katakan, Allah melihat bahwa terang itu baik. Jadi segala yang Allah firmankan, kalau Anda membaca hari demi hari penciptaan itu, dari minggu penciptaan, dari kejadian 1, kalau Anda baca, semuanya itu diakhiri dengan apa? Baik. Segala yang Allah firmankan itu apa? Baik. Segala yang Allah firmankan itu baik. Tapi kita tahu kisahnya, ya. Kita tahu bagaimana kisah yang terjadi kemudian dalam kejadian pasal 3. Setan juga berfirman. Setan juga berfirman, dan firman setan itu adalah memutarbalikkan firman Allah. Ya. Allah katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu ini. Setan putar balik. Dia katakan semua, bukankah Allah berfirman, semua pohon tidak boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Jadi ada dua firman yang berkompetisi di dalam apa? Yang telah terjadi ya. Kita sudah pernah pelajari banyak kali, kita sudah sering singgung tentang hal ini. Tapi itulah yang terjadi. Dan pada saat manusia percaya kepada firmannya setan, maka kacaulah kehidupan umat manusia. Kita mengalami akibat demi akibat apa? Akibat demi akibat dosa itu sendiri. Tapi pada mulanya firman Allah itu baik. Tidak ada yang salah. Dan firman Allah bukan pada mulanya saja, hingga pada akhir kitab Kejadian. Pada akhir Alkitab, kitab Wahyu ya. Kita melihat pada akhirnya Wahyu katakan apa? 1 ayat 4, bahwa segala sesuatu itu menjadi apa? Menjadi baik. Yang lama itu sudah apa? Berlalu. Jadi firman Allah, apa yang Allah firmankan mulai dari semula, hingga pada akhirnya, hanyalah segala sesuatu yang baik adanya. Tapi itu dalam dosa, dalam keberdosaan manusia, maka perkataan atau yang kita firmankan atau yang kita katakan ya, itu dapat menjadi satu hal yang salah. Itulah sebabnya ya, kita sering melihat tentang ada statement dikatakan ada kuasa dari setiap perkataan. Ya, ini bicara tentang dari sudut perkataan yang manusia katakan ya, perkataan yang manusia katakan ya. Dalam statementnya dari Emile de Girardi, dia katakan apa ya? The power of words is immense. Kekuatan kata-kata itu luar biasa. Ini dari sudut pandang manusia berkata-kata ya. Kata-kata yang dipilih dengan baik seringkali cukup untuk menghentikan pasukan yang terbang, ya, pasukan yang apa? Yang berjalan dengan cepat ya. Dapat menghentikan, dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan menyelamatkan sebuah kekaisaran. Kata-kata itu penting. Jangan Anda berpikir bahwa kata-kata itu kan cuma perkataan. Nggak usah kita masuklah telinga kiri, keluar telinga kanan. Hati-hati. Perkataan yang kita katakan kepada anak kita. Kalau kita katakan kepada anak-anak kita, misalnya kita katakan, wah kamu ini bodoh, kamu ini tidak berguna, dan lain sebagainya. Maka itu dapat membunuh anak tersebut. Dengan kata lain ya.
Dia akan terus dapat melihat dirinya sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Jadi, there is power in the words. Ada perkataan. Dan ini dikatakan oleh Alkitab. Alkitab juga menyatakan hal ini dengan sangat-sangat jelas. Amsal 18 ayat 1 bahasa Inggrisnya ada power of the tongue. Ada kuasa, the power of the tongue itu apa? Amsal 18 ayat 1 katakan apa? Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Jangan kita berpikir itu tidak dapat membunuh orang ya. Ya. Makanya ada pepatah Indonesia katakan fitnah itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan ya. Karena ada perasaan kita yang dapat dibunuh. Cinta yang membara dapat hilang, dapat hancur hanya dengan satu kata ataupun satu kalimat ya yang diucapkan. Jadi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya ya. And those who love it, siapa yang suka menggemakan, kalau kata yang memberikan kehidupan atau kata yang memberikan kematian, maka ia akan memakan buahnya. Kalau kata-kata yang kita keluarkan kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada suami kita atau kepada istri kita, ada kata-kata yang mematikan semangatnya, wah, kita sendiri yang akan memakan apa ya? Kita sendiri yang akan memakan buahnya. Bukan hanya perjanjian lama yang bicara tentang the power of the tongue ya, kata-kata yang dapat keluar ya. Yakobus 3 ayat 8 dan 10 katakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Seringkali ya, makanya hati-hati ya. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, menurut Yakobus 3 ini ayat 8 ya. Sesuatu yang buas yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 10 katakan, dari mulut yang satu dapat keluar berkat dan juga apa? Kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai, dengan kata lain, jangan sampai perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu apa? Mematikan. Ya. Penuh racun yang mematikan. Jangan sampai apa? Jangan sampai menjadi racun yang mematikan. Itulah sebabnya banyak yang katakan, wah pikir dulu pendapatan atau berdoa dulu. Pikir apakah perkataan yang saya mau keluarkan ini akan membangun, baik, sedap untuk didengar. Tapi seringkali yang terjadi kalau kita marah dan lain sebagainya, seringkali itu yang apa? Perkataan yang racun yang mematikan itu yang apa? Yang keluar, bukan untuk yang membangun. Itulah sebabnya Mazmur 141 ayat 3, satu doa kita semua ya. Harus katakan apa? Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Ya, inilah firman Tuhan yang hidup ini mengajar kepada kita untuk dapat memiliki pengalaman kehidupan kekal saat ini, kehidupan yang damai, ya. Relevansinya yang sangat praktikal. Hey, hati-hati dengan apa? Untuk memiliki kehidupan kekal sebagai umat Tuhan saat ini, kehidupan yang damai, penuh sukacita. Bagaimana caranya? Ya salah satu itu jaga apa? Jaga bibir kita. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Biarlah Tuhan yang ada sebelum kata-kata itu apa? Keluar. Kenapa? Karena dalam Amsal 21 ayat 23 katakan apa? Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran. Hati-hati dengan kata-kata. Apa itu maksudnya kata-kata? Jangan kata-kata fitnah yang keluar, kata-kata yang mengecam, kata-kata yang negatif, atau juga mungkin kata-kata yang dusta. Ya, kita banyak kali berbicara tentang kata-kata dusta. Kita gosip tentang orang lain, kita berdusta tentang keadaan orang lain dengan gosip, tidak berdasarkan fakta, hanya supaya untuk menjatuhkan kita bergosip. Hati-hati ya. Firman Tuhan katakan hati-hati. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Kenapa ada orang yang bergosip itu? Jangan Anda pikir kalau bergosip itu tidak ada konsekuensinya. Di Amerika Serikat ini ada berita yang cukup menarik ya. Ada satu wali kabupaten, bukan kabupaten, kota di New Hampshire tahun ya. Ada 4 pegawai pemerintahan itu dipecat. 4 pegawai pemerintah itu dipecat karena bergosip, saudara. Jadi jangan Anda pikir, wah ini firman Tuhan ini ya udah buku kuno yang nggak ada relevansinya untuk kehidupan kita saat ini. Hati-hati ya. Firman Tuhan itu sangat memberikan kehidupan karena ada hal yang praktikal yang untuk dapat membawa satu kehidupan yang penuh ya, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna itu dengan cara kita hati-hati dengan setiap perkataan kita kepada orang lain. Walaupun mungkin presiden ataupun siapalah itu ngomongnya sembarangan dan lain sebagainya, jangan contohi presiden tersebut ya. Hati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan. Kenapa? Karena ada orang yang dapat apa?
yang dapat dipecat hanya karena dia bergosip. Dan tidak heran ya, satu artikel ya dari New York Times ini dikatakan bahwa the words may have power. Kata-kata atau perkataan itu memiliki kuasa. But gossip is a firing offense. Bergosip, hati-hati ini di Amerika Serikat yang bergosip itu Anda dapat dipecat karena apa? Karena bergosip. Jadi ayat firman Tuhan itu sangat apa? Sangat memiliki relevansi. Hati-hati, jauhi dari kesukaran. Kalau Anda memiliki perkataan yang tidak baik, maka dapat dipecat ya dengan kata lainnya. Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, walaupun Anda orang kaya sekalipun, tetapi yang paling berharga, lebih berharga, ialah bibir yang berpengetahuan. Itulah sebabnya kita sudah mempelajari tadi malam, dan sekarang kita kembali mempelajari bahwa kehidupan kekal yang dapat kita alami saat ini adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti. Yang bermakna dan berarti itu bukan karena Anda punya banyak emas, permata, banyak uang di bank, berapa posisi Anda dan lain sebagainya, tetapi Anda menjadi orang yang apa? Memiliki bibir yang berpengetahuan, yang memiliki kehormatan karena integritas Anda. Anda mungkin bukan seorang yang terkenal atau apa, tapi Anda memiliki perkataan-perkataan yang membangun, maka itulah yang menjadi apa? Yang berharga, saudara. Itu yang menjadi hal yang berharga. Efesus 4 ayat 29 katakan, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Kita sudah pernah melidiki sedikit apa itu artinya perkataan kotor ya. Tapi perkataan yang baik dibedakan dengan perkataan yang kotor. Nah, perkataan yang kotor kita sudah pernah selidiki. Lalu dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor itu dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris itu corrupt word, kata-kata yang terkorup ya, yang jahat, evil talk, atau harmful, yang berbahaya, atau yang ngalor ngidul, unwholesome talk. Itu artinya kata kotor, yang ngalur ngidul, yang nggak ada juntrungnya, yang cuma guyon-guyonan yang nggak ada artinya dan lain sebagainya. Itu dari kata sapros, Arti daripada sapros itu kata yang kotor itu adalah busuk, kata yang busuk. Artinya tidak berharga, yang busuk itu tidak berharga, tidak berguna, korup dan apa? Bejat. Jadi kata sapros ini muncul misalnya dalam Matius 13 ayat 48 untuk menggambarkan tentang apa? Ikan yang busuk ya, yang tidak baik. Matius 13 ayat 48 katakan, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang sapros, yang tidak baik, yang busuk, itu mereka apa? Buang. Jadi perkataan kotor itu adalah perkataan yang sampah, yang seharusnya jangan kita gunakan, jangan kita simpan. Ya, entah itu makian, entah itu gosip, atau sampah lah yang nggak benar. Perkataan dusta itu adalah apa? Nggak ada juntrungnya. Itu jangan sampai menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Ya. Jadi jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 5 ayat 4 katakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi perkataan kotor itu ada dia punya saudaranya, yaitu kosong dan apa? Sembrono. Apa artinya kosong? Foolish talk, silly talk, dari kata morologia. Itu dari kata moro, itu moron. Pembicaraan bodoh, atau moron, atau tolol, ya. Tolol, arti ucapan yang mengalir keluar dari hati, pikiran yang tumpul, yang lamban, yang kehilangan pegangan pada kenyataan. Ya. Jadi kalau kita asal orang Nado bilang melontok begitu aja, ngomong sembarangan aja, tidak ada dasar daripada pembicaraan kita ya, hanya tidak berdasarkan fakta ya, yang tidak berdasarkan fakta hanya karena untuk menjawab, kita berdiskusi, kita berkomunikasi bukannya untuk supaya ada pengetahuan yang bertambah, tapi untuk hanya berdebat kusir dan lain sebagainya itu, dan seringkali itu dapat keluar kata-kata yang tidak ada faktanya, tidak ada pegangannya, dan itu menjadi kata yang kosong. Kata-kata yang kosong, yang tidak boleh keluar dari mulut umat-umat Tuhan yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah perkataan yang apa? Sembrono. Perkataan yang sembrono. Apa artinya? Coarse, joking, atau dari kata eutrapelia,
atau lelucon atau canda yang kasar, yang melecehkan orang lain yang tidak juga apa? Tepat, sembrono ya. Hati-hati, kadang-kadang kita mungkin suka untuk apa ya, joking-joking gitu. Oh, saya it's okay ya. Tapi seringkali yang saya perhatikan kata-kata lelucon kasar itu melecehkan mungkin suku-suku lain. Wah, ini orang Manado begini, orang Batak begini, orang Papua begini dan lain sebagainya, orang Sangir begini. Kadang-kadang saya agak ini hati-hati kita kalau berbicara tentang lelucon-lelucon yang merendahkan suku-suku lain dan lain sebagainya. Kita harus apa? Berhati-hati, adakah itu membangun ya? Adakah itu satu hal yang membangun sebagai umat-umat Tuhan? Jadi hati-hati dengan perkataan tersebut. Itu bukan perkataan yang memberikan kehidupan ya. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 29 itu dibuat kontras antara perkataan yang kotor dan perkataan yang baik yang apa? Yang membangun ya. Perkataan kotor itu yang busuk ya, sapros tadi ya, tidak berharga, tidak berguna, harus dibuang, harus dimuntahkan, bukannya untuk digunakan. Sedangkan perkataan yang baik itu adalah dari kata agathos, baik ya. Kenapa? Nah ini dia. Kalau Alkitab tadi katakan jagalah, biarlah pintu bibirku itu dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Karena perkataan yang baik itu adalah perkataan yang berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari Tuhan. Di mana orang percaya dimampukan untuk menyatakannya melalui iman. Ya, jadi pernahkah kita misalnya mungkin berat, mungkin saya sering kali kalau kita dalam apalagi dalam emosi dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam segala sesuatu mungkin kita panjatkan doa pendek, Tuhan, tuntun saya supaya perkataan akan keluar dari mulut saya ini adalah perkataan untuk membangun, bukan untuk apa menjatuhkan atau perkataan sampah yang seharusnya dibuang. Mungkin sebelum kita berbicara, mungkin sebaiknya ada doa-doa singkat yang kita naikkan. Kita tidak harus tutup mata tentunya, kita dapat berkata kepada Tuhan untuk menuntun perkataan kita. Kenapa? Itu adalah perkataan yang baik dan apa? Membangun. Yang berasal dari mana dikatakan? Yang berasal dari Tuhan, agathos. Dan kalau kita lihat Lukas 12 ayat 11 sampai 12 itu berbicara tentang pada saat kita menghadapi orang-orang yang menuduh kita, penguasa dunia menuduh kita, tapi juga dapat diaplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Seringkali kita tidak tahu apa yang kita mau katakan, ya, tapi mintalah kepada Tuhan apa yang akan keluar dari mulut kita. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Dalam konteksnya ini apa? Pada saat kita berada di penguasa dunia dan lain sebagainya. Tapi di sini dapat kita lihat juga bagaimana ini dapat diaplikasikan dalam komunikasi kita sehari-hari. Jadi janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga, ayat 12 katakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Harus katakan. Jadi inilah, jadi kalau saja kita mungkin seperti saya katakan mungkin berat ya, tapi kita tetap bukan mustahil pada dalam keadaan apapun ya, dalam perdebatan sekalipun mungkin kita sambil bukan tunduk kepala, tapi kita sambil berdoa singkat dalam hati kita berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kata-kata yang akan keluar dari mulut saya. Itu perkataan yang baik adalah perkataan yang dikatakan oleh Alkitab membangun ya. Efesus 4 ayat 11 dan 12 berbicara bagaimana Tuhan mengirim penginjil, pemerintah Injil ya. Dengan tujuan apa? Pemberita Injil itu untuk pembangunan ya. Perkataan yang baik seperti perkataan Injil yang keluar. Allah yang berfirman itu untuk apa? Untuk membangun. Ada untuk membangun ya. 1 Korintus 14 ayat 3 katakan. Tapi siapa yang bernubuat? Siapa yang berkata-kata nubuatan ya? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Adakah perkataan yang keluar dari mulut kita? Perkataan untuk membangun, yang menasehati, dan apa? Menghibur. Ya. Kalau kita lakukan itu bukan hanya itu akan baik kepada orang yang mendengarkannya, tapi juga dapat menjadi satu hal yang baik bagi kita yang mengatakannya, Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-katamu penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan yang kita sudah pelajari ini, firman Tuhan yang hidup ya, firman Tuhan yang memberikan kehidupan, itu dapat menjadi bagian kita ya. Pada saat firman Tuhan itu juga menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita memiliki perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari
mulut kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.